Shalom, bertemu kembali di program Membaca Alkitab dalam 3 tahun. Hari ini kita akan melihat Mazmur 102 dan 103. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Mazmur pasal 102. Ringkasan pasal ini, secara ringkasnya Mazmur 102 menceritakan tentang keluhan yang sedih akan penderitaan hebat dan harapan iman akan kelepasan. Garis besar Mazmur 102 adalah seperti berikut, ayat 1-3, doa dan permohonan. Pemazmur menyerukan kepada Tuhan agar doa dan permohonannya dijawab oleh Tuhan dan agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya terhadap dia. Ayat 4-12 pemazmur mengeluh tentang keadaan hidupnya. Pemazmur mengeluh ketika ia sedang mengalami sakit yang berkepanjangan yang membuat ia hampir putus asa dan merasa Tuhan telah meninggalkan dia. Ia merasa hari-harinya terbaring di atas ranjang itu berlalu dalam kesakitan, tertekan, tanpa nafsu makan, remuk redam, dan tanpa daya sama sekali. Tuhan serasa jauh dan itulah juga yang diolok-olokkan oleh para musuh ketika mereka memakai namanya sebagai lambang yang dikutuk Allah. Ayat 12-23, pengharapan. Pemazmur melanjutkan ratapan keluhan dengan uraian tindakan Allah pada masa lampau sebagai dasar untuk berharap. Di sini pemazmur langsung mengarahkan doanya kepada masa depan, kepada apa yang Allah akan perbuat. Pemazmur melihat ke depan kepada hal yang lebih luas daripada sekedar penyakitnya. Ia melihat Allah yang akan bertindak dalam sejarah umatnya untuk memulihkan mereka pada keadaan sebelum pembuangan bahkan jauh melampauinya. Ayat 24-29 memohon kembali. Pemazmur akhirnya mengakui dan memohon agar pemulihan yang akan dialami Sion juga dialami dirinya. Dengan demikian hidupnya tidak akan tersia-siakan. Pemazmur juga sangat yakin bahwa Allah yang berdaulat dan tidak berubah kasih setianya. Kesimpulan, pemazmur mengajarkan bagaimana bersikap ketika kita mengalami penderitaan dan seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita. Pemazmur juga hampir putus asa ketika ia mengalami kesakitan, tertekan, dan tanpa daya, serasa Tuhan itu jauh sekali dari hidupnya. Namun, di tengah keputusasaannya, pemazmur terus memohon kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah yang berdaulat dan tidak berubah kasih setianya. Penerapan. Sebagai anak Tuhan yang walaupun kita mengalami berbagai masalah dan pencobaan, namun yakinlah dan percaya bahwa Allah akan menolong dan memperhatikan kita, sebab kasih setianya tak pernah berubah dalam hidup kita. Sekarang mari kita lihat Mazmur 103. Ringkasan pasal ini, secara ringkasnya, Mazmur pasal 103 menceritakan tentang betapa baiknya dan betapa besarnya kasih Allah bagi umatnya. Garis besar Mazmur 103 seperti berikut. Ayat 1 dan 2 ajakan untuk memuliakan Tuhan karena kasih setianya. Pemazmur mengungkapkan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan atas semua kebaikan dan berkat yang telah diberikannya atas umat perjanjiannya. Pemazmur juga mengingatkan untuk tidak melupakan Dia walaupun apa yang sedang dihadapi. Ayat 3-16 kasih Allah yang sempurna. Pemazmur menyatakan sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa mengakibatkan penyakit dan kematian kepada manusia. Tetapi kemudian ketika kasih Allah dinyatakan, maka kita mendapatkan berkat pengampunan dosa, kesembuhan dari sakit penyakit, dan mendapatkan hidup yang kekal. Pengampunan Allah adalah hal yang paling penting untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Allah juga menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang sungguh-sungguh takut akan Dia, dan akan mendorong kita untuk berbalik dari kejahatan, memelihara ketetapan Allah, dan berusaha hidup dekat kepada Allah. Allah juga mengetahui segala kelemahan dan kekurangan kita, dan Dia tahu bahwa kita adalah debu. Ayat 17-22 pujian kepada Tuhan karena kebaikannya. Pemazmur mengungkapkan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaan yang berkuasa atas segala sesuatu. Sebab itu, segala makhluk akan memuji Tuhan. Kesimpulan, pemazmur mengungkapkan rasa syukur dan pujian kepada Allah atas kasih setianya dan berkat bagi umatnya. Walaupun manusia pernah jatuh ke dalam dosa, dan kita ketahui akibat dosa adalah kematian, penyakit, dan penderitaan. Tetapi oleh kasih dan pengampunannya kita diampuni, dibebaskan, dan dipulihkan oleh kasih Allah. Allah yang berdaulat atas segalanya dan Dia berkuasa atas ciptaannya. Sebab itu muliakanlah dan pujilah Dia. Penerapan. Bagi kita yang percaya akan kasih dan pengampunan Tuhan,
Jangan pernah ragu akan pengampunannya kepada kita. Datang dengan sungguh-sungguh dan respon dengan kasih-Nya yang begitu besar, dan hiduplah dalam kebenaran. Demikianlah untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati.